Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, Pak, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara dengan Bapak Menteri Agama, Pak Jenderal Fakhrul Razi. Pak, kenalkan Pak, saya Yudi Pramuko, Pak, tukang donat dari Parung, Pak. Dulu pernah saya kuliah dulu waktu masih saya remaja di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu namanya masih IAIN. Ya awal tahun 80-an gitu loh. Ada pengalaman soal Departemen Agama menarik. Dosen saya almarhum yang hebat itu, yang anaknya 13. Salah satu anaknya namanya Ruhama Ben, yang partai PKS itu ya sekarang. Namanya Pak Sabuki, dosen hebat saya itu. Satu hari dia masuk di hari pertama, nggak bawa buku. Dosen baru semester 3 pas semester 4 gitu ya. Baru masuk, saya baru kenal namanya Sabuki, kayak nama orang Jepang. Dan dia pertama-tama dia dengan senyum yang khas itu, yang kemudian Pak Sabuki itu menjadi teman diskusi saya di luar kelas ya. Saya kemudian selalu berbincang-bincang baik di rumahnya maupun di yayasannya itu, dari Yayasan Darun Nisa di Ciputat itu. Dia datang membawa satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama anak-anak teman-teman saya semester 3 atau 4. Katanya, apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan di departemen yang lain? Itu pertanyaan Pak Sabuki, satu pelajaran moral yang menancap, melekat di relung hati saya sampai sekarang. Padahal itu diucapkan tahun 84 ya, 40 tahun yang lalu kira-kira. Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dan di departemen yang lain? Teman-teman saya lihat itu ya saling memandang, senyum-senyum, nggak tahu jawabannya. Saya selalu sampai akhir kuliah, dari semester pertama saya selalu duduk di depan dekat meja dosen, selalu di barisan pertama, dan saya terpaksa melihat ke belakang. Terus jawabnya Pak Sabuki sambil senyum-senyum, dia sambil ketawa, korupsi di Departemen Agama itu lebih islami dibanding korupsi di departemen yang lain. Kenapa? Karena korupsi di Departemen Agama pakai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan saya dengar langsung diucapkan di depan kelas ya. Kalau nggak percaya tanya aja ke Pak Sabuki almarhum. Terus yang kedua, Pak Sabuki itu memberikan pelajaran moral. Jangan saudara sekali-sekali beli buku teks, buku bajakan di kawasan Jakarta Pusat yang terkenal itu, kaki 5. Terus yang ketiga, jangan sekali-sekali saudara merobek buku perpustakaan karena nyari bahan. Jadi buku perpustakaan dirobek. Itu 3 pesan itu yang masih menancap ya, ke Pak Sabuki. Dan yang terutama yang nomor 1, Pak, apa bedanya korupsi di Departemen Agama dan di departemen yang lain? Jadi sama-sama ada korupsinya di departemen itu, cuman ya lebih islami aja. Nggak usah ada yang marah, ini cerita masa lalu untuk catatan perbaikan aja. Dan di Departemen Agama ini memang banyak masalah ya. Menteri-menterinya itu dulu Pak Munawir melontarkan satu isu, kalau warisan itu untuk kasus anaknya dia
dibagi perempuan satu, laki satu, ribut lagi. Yang masih agak mending zaman Alam Syah Prawira, Ratu Prawira Negara, tapi juga ribut lagi soal Pancasila itu hadiah dari umat Islam, ya. Tapi ada trilogi kerukunan antar umat beragama itu dan lain-lain. Kemudian sampai sekarang masih ribut, ada 2 menteri yang masuk penjara itu. Departemen Agama itu, Masya Allah, yang relatif tenang itu kayaknya zaman Pak Tarmizi Tahir kalau nggak salah ya, dokter itu ya, dari Sekjen menjadi Menteri Agama kalau tidak salah ya. Dan waktu kunjungan ke Masjid Fathullah, dia memberikan uang 100 juta rupiah untuk Masjid Fathullah. Saya ada di situ mendengar ucapan itu. Kalau nggak salah itu Tarmizi Tahir ya, kalau nggak salah. Terus yang sekarang Bapak melontarkan pola masuknya radikalisme Islam itu polanya menurut Bapak, taruhlah satu anak muda yang good looking gitu ya, yang hafiz, yang bahasa Arabnya bagus, kemudian lama-lama dia menjadi imam di masjid itu, dan kemudian nanti teman-temannya ikut dan mulai masuklah paham yang radikal. Jadi Pak Fahru Razi ini, mohon maaf ini ya, Bapak sejak jadi Menteri Agama itu sudah bikin gaduh ya, soal kan itu bagian ajaran Islam, itu celana cingkrang itu, kemudian niqab itu Bapak larang, alasannya institusi pemerintah punya aturan berpakaian sendiri. Tapi kan ucapan Bapak itu ada unintended consequences ya, kalau bahasanya Cak Nur itu ada konsekuensi yang Bapak mungkin nggak maksudkan, itu seperti yang terakhir, radikalisme dia dikaitkan dengan seorang anak yang akhlaknya baik, yang good looking gitu, yang bahasa Arabnya bagus dan hafal Quran, hafiz, tapi dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Jadi ada semacam split ya of personality yang Bapak yang orang simpulkan ya, paling tidak ada cara berpikir yang sekuler yang Pak Fahru Razi itu idap ya, memisahkan ya ajaran-ajaran agama dengan kehidupan sosial politik di Indonesia, termasuk dalam struktur pemerintahan. Jadi masih memakai cara berpikir ala Senok Horgronya ya, kalau ibadah itu memang harus didukung, tapi kalau yang Islam politik itu memang harus dihancurkan ya. Jadi ini hal-hal yang begini ini sebenarnya menurut saya Pak, yang nggak selayaknya diucapkan oleh Menteri Agama ya. Iya betul, Bapak juga mengucapkan saya bukan Menteri Agama Islam, tapi juga tapi Menteri Agama itu kan nggak yang gitu-gitu tuh nggak usah diucapkan. Semua orang juga tahu. Jadi nggak ada pekerjaan lain yang lebih substantif gitu Pak. Misalnya ya, banyak remaja di madrasah ibtidaiyah negeri dan madrasah sanawiyah misalnya, ini di sini di lingkungan Ciputat aja, di lingkungan Parung ini nggak bisa nulis bahasa Arab, nggak bisa baca Quran tuh sudah SMP, padahal sekolah di madrasah sanawiyah negeri sini. That's a fact, itu faktanya. Gimana dibikin sistemnya gitu Pak, nggak usah ngurusin radikalisme, kelihatannya kok kayak bagian dari orang barat yang Islamofobianya itu begitu akut ya, begitu takut sama Islam ya, begitu takut sama Islam. Kenapa sih? Nggak ada kerjaan yang lain? Jadi kan akhirnya riwayat hidup Pak Fahru Razi sebagai Menteri Agama itu tercoreng ya oleh ucapan-ucapan yang tidak bersahabat terhadap Islam ya. Nggak ada keinginan untuk menatahkan
riwayat hidup yang lebih positif ya di negeri sendiri, di kalangan umat Islam. Kan mayoritas umat Islam, kenapa sih kok harus kayak dimusuhi gitu umat Islam itu? Buku-buku di screening lagi untuk menghindarkan ajaran yang lebih moderat. Islam tuh ya Islam tuh nggak ada Islam radikal, Islam moderat. Itu pendekatannya ya mbok jangan terlalu politis gitu tuh loh Pak. Ya tapi nggak tahulah, memang orang punya pandangan berbeda ya. Posisi saya sebagai tukang donat Pak, sebagai orang kecil, Bapak posisinya sebagai menteri, lain posisi, memang lain artikulasi. Tapi kan lihat di medsos ada reaksi kan yang nggak juga sepatutnya dengan ucapan-ucapan Bapak yang tidak bersahabat terhadap Islam itu. Radikal apa sih radikal? Bukannya penting radikal itu Pak, satu keteguhan sikap ya di dalam menghadapi kemungkaran yang harus dihalau dari bumi ini. Menghadapi Cina misalnya yang merangsek, itu harus dihadapi dengan jihad ya, harus dihadapi dengan sikap yang radikal, mempertahankan kedaulatan NKRI 100%. Sebagaimana Jenderal Sudirman berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Ini kemerdekaan kita sekarang kurang dari 100%. Tiongkok, orang-orang Cina cari makan di mana-mana di Indonesia ya. Bapak diem aja sebagai Menteri Agama, kan harusnya punya posisi yang jelas bagaimana menghadapi itu, penetrasi Tiongkok itu dari sudut paradigma agama. Sebagai Menteri Agama, bagaimana memberikan satu masukan-masukan terhadap Bapak Presiden tentang kondisi yang tidak menyenangkan ini, dan tidak menyenangkan kan masuknya Cina begitu banyak. Kata Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang. Lah kita sudah 100 tahun sejak Agus Salim bicara, kita seperti penumpang tuh umat Islam di negerinya sendiri, dan diperparah, dipojok-pojokkan oleh pejabat-pejabat tertentu tentang Islam kita itu. Posisi Islam itu di apa istilahnya itu Pak, dikriminalisasi, termasuk ajaran khilafah. Ajaran khilafah di kayak suatu yang yang dibenci, ajaran khilafah. Saya membaca tuh Pak buku pikiran-pikiran Karl Marx karangan Franz Magnus Suseno. Satu ingin kenal ajaran-ajaran Marx aslinya itu kayak apa, Leninisme itu bagaimana, ya kan? Apa bedanya Marx dengan komunisme? Apa bedanya? Saya juga mempelajari apa itu kapitalisme, apa bedanya dengan sosialisme, apa latar belakang munculnya sosialisme, kenapa muncul kapitalisme yang rakus itu. Dipelajari. Kenapa mempelajari sistem khilafah tidak boleh, padahal itu sudah terbukti menguasai Eropa. Sistem khilafah Islam itu selama 800 tahun. Khilafah Islam di India menguasai India 500 tahun. Khilafah Umayyah menguasai Eropa selama 800 tahun, dari 711 sampai 1 Januari 1492. Tetapi khilafah, bagian dari sejarah Islam, itu diharamkan ya oleh Menteri Agama dan oknum-oknum banser yang mendapat dukungan dari penguasa tertentu. Ini kan aneh Pak. Jadi Bapak mungkin sebagai Menteri Agama yang melakukan rethinking atau reevaluasi kembali posisi Bapak sebagai Menteri Agama dalam perspektif sejarah Menteri Agama sejak awal, sejak zaman Pak H.M. Rashidi sampai sekarang. H.M. Rashidi adalah Menteri Agama yang pertama, sampai sekarang Bapak sebagai Menteri Agama di era paling sulit, tetapi mengusung ide anti sejarah Islam, yaitu khilafah, dan mengusung ya gagasan-gagasan atau keputusan politik yang
menolak ya kenyataan ajaran norma Islam seperti celana cungkring dan juga nikob atau cadar. Itu satu yang biasa dalam sejarah Islam, dalam dunia Islam, tetapi menjadi luar biasa dalam paradigma Pak Fakhrul Razi sebagai Menteri Agama. Dan itu adalah satu hal yang aneh menurut saya sebagai tukang donat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dulu zaman Nabi dalam pertempuran Yamamah itu 70 orang sahabat Rasulullah yang hafal Quran itu syahid dalam pertempuran militer dalam perang Yamamah, sehingga muncullah gagasan Umar sebagai pimpinan negara Madinah untuk segera membukukan Al-Quran, karena banyak hafiz Quran yang gugur dalam pertempuran di medan militer. Sekarang istilah hafiz dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, yang bahasa Arab, ya bahasa Arab menjadi negatif tuh, yang keluar dari celah-celah bibir Pak Menteri Agama, karena dikaitkan dengan radikalisme yang diharamkan sejak Bapak menjadi Menteri Agama. Kayak nggak ada ucapan lagi yang lebih produktif kecuali menyerang norma-norma dalam sejarah Islam dan agama Islam. Terus saya mau makan dulu Pak, mohon maaf lahir batinnya, maklum Pak, omongan dengan donat jangan terlalu didengerin Pak. Semoga-moga nanti kita dapat Menteri Agama yang jauh lebih baik dan lebih ramah ya terhadap Islam dan terhadap umat Islam Indonesia.